Tanggal 29 Juni tahun 1945. Dalam damai hari Sabat, Yesus beristirahat dekat sebuah ladang flaks, sejenis tanaman rami halus dengan bunga-bunga berwarna biru, ditanam untuk diambil serat dan bijinya, yang sedang berbunga milik Lazarus. Daripada dekat, aku sebaiknya mengatakan bahwa ia terbenam dalam tanam-tanaman flaks yang tinggi. Duduk di tepi sebuah galur, ia tenggelam dalam pikirannya. Hanya seekor kupu-kupu terasing yang bisu mengepak-ngepakkan sayap dekatnya atau seekor kadal yang bergemerisik dekat sana. Menatap padanya dengan matanya yang hitam pekat, dengan mengangkat kepala kecilnya yang berbentuk segitiga dengan kerongkongannya berdegup lembut. Tak ada yang lain. Lewat tengah hari itu bahkan juga desah terhalus angin telah membisu di antara batang-batang yang tinggi. Dari kejauhan, mungkin dari kebun Lazarus, dapat terdengar nyanyian seorang perempuan dan teriak sukacita bocah yang sedang bermain bersama seseorang. Kemudian 1, 2, 3 suara memanggil, "Guru, Yesus." Yesus bangkit dan berdiri. Meski tanam-tanaman flaks yang sudah tumbuh sepenuhnya sangatlah tinggi, Yesus muncul menjulang di atas lautan biru hijau. "Ia di sana, Yohanes," teriak Zelot. Dan giliran Yohanes berseru, "Bunda, Guru di sini, di ladang flaks." Dan sementara Yesus menghampiri jalan setapak yang menghantar ke rumah-rumah, Maria tiba. "Apakah yang engkau inginkan, Bunda?" "Putraku, beberapa orang bukan Yahudi telah datang bersama beberapa nyonya. Mereka mengatakan bahwa mereka mendengar dari Yohana bahwa engkau di sini. Mereka juga mengatakan bahwa mereka telah menantikanmu sepanjang beberapa hari ini dekat Antonia." "Ah, aku tahu, aku akan segera datang." "Di manakah mereka?" "Di rumah Lazarus, di kebunnya. Dia disukai oleh orang-orang Romawi dan dia tidak merasa jijik terhadap mereka seperti kita. Dia mengizinkan mereka masuk ke dalam kebun besar dengan kereta-kereta mereka, sehingga tak seorang pun akan digemparkan." "Baiklah, Bunda, mereka adalah para prajurit dan para nyonya Romawi." "Aku tahu, dan apakah yang mereka inginkan darimu? Apa yang oleh banyak orang di Israel tak diinginkan? Terang. Tetapi bagaimana dan apa yang mereka percayai akan engkau? Allah mungkin, ya, dalam cara pikir mereka, adalah lebih mudah bagi mereka untuk menerima gagasan mengenai inkarnasi seorang dewa dalam daging yang fana, daripada bagi kita. Jadi mereka percaya dalam iman kepadamu." "Belum, Bunda, aku harus menghancurkan kepercayaan mereka terlebih dahulu. Untuk sementara ini mereka menganggapku sebagai seorang bijak, seorang filsuf," begitu kata mereka. Tetapi baik kerinduan mereka untuk mengenal doktrin-doktrin filosofis maupun kecenderungan mereka untuk percaya bahwa inkarnasi seorang dewa itu adalah mungkin, merupakan pertolongan besar bagiku dalam menghantar mereka kepada iman yang benar. Percayalah padaku, mereka lebih sederhana dalam cara pikir mereka dibandingkan banyak orang Israel. Tetapi apakah mereka tulus? Menurut desas-desus bahwa pembaptis? Tidak. Andai itu mereka, Yohanes akan bebas dan aman. Orang-orang yang tidak memberontak dibiarkan dalam damai. Sebaliknya, aku dapat pastikan padamu bahwa bagi mereka menjadi seorang nabi, mereka menyebutnya seorang filsuf sebab keluhuran kebijaksanaan adikodrati masih merupakan filsafat bagi mereka, merupakan suatu jaminan respek. Janganlah khawatir, Bunda, tak ada celaka yang akan menimpaku dari sana. Tetapi orang-orang Farisi, jika mereka tahu, apa yang akan mereka katakan mengenai Lazarus juga? Engkau adalah engkau, dan engkau harus membawa sabda kepada dunia. Tetapi Lazarus, mereka sudah begitu banyak menyalahinya, tetapi mereka tidak dapat menyentuhnya. Mereka tahu bahwa dia dilindungi oleh Romawi. Aku meninggalkanmu, nak. Ini Maximinus. Dia akan menghantarkanmu kepada orang-orang bukan Yahudi itu. Dan Maria, yang tadinya berjalan di samping Yesus sepanjang waktu, dengan cepat undur diri, dan pergi menuju rumah Zelot. Yesus sebaliknya pergi melewati sebuah pintu besi kecil di tembok kebun, masuk jauh ke dalam kebun, yang sesungguhnya menjadi sebuah kebun buah-buahan dan tepat dekat tempat di mana Lazarus akan dimakamkan kelak.
Lazarus juga di sana, tapi tak ada yang lain. Guru, aku memberanikan diri untuk menerima mereka. Kau melakukan hal yang tepat. Di manakah mereka? Di sana, di naungan semak box dan pepohonan salam. Seperti dapat engkau lihat mereka setidaknya 500 langkah dari rumah. Tak mengapa, kiranya terang datang atasmu semua. Salam, Guru, sambut Quintilian, yang mengenakan pakaian sipil. Para perempuan bangkit berdiri untuk menyalami Yesus. Mereka adalah Plautina, Valeria dan Lydia. Ada juga seorang perempuan lain yang agak tua. Tetapi aku tidak tahu siapakah dia atau apakah dia sederajat dengan yang lainnya. Mereka semua mengenakan pakaian yang sangat sederhana tanpa adanya tanda-tanda perbedaan. Kami antusias untuk mendengarkan engkau, tetapi engkau tidak pernah datang. Aku sedang bertugas ketika engkau tiba, tapi aku tidak pernah melihatmu. Pula di gerbang ikan aku tidak melihat prajurit, yang adalah seorang temanku. Namanya Alexander. Alexander, aku tidak yakin apakah dia adalah orang yang aku pikirkan. Aku tahu bahwa beberapa waktu yang lalu, demi menenangkan orang-orang Yahudi, kami harus memindahkan seorang prajurit yang bersalah sebab berbicara kepadamu. Dia sekarang di Antiokhia, tapi kemungkinan dia akan datang kemari lagi. Betapa menyebalkannya mereka ingin mengatur bahkan meski sekarang mereka adalah rakyat. Orang harus cerdik untuk menghindarkan masalah yang terlebih besar. Mereka mempersulit hidup kami, percayalah padaku. Tapi engkau baik dan bijak. Maukah engkau berbicara kepada kami?